Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mustami'in, mustami'at dimanapun Anda berada, pertama-tama marilah kita ucapkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita kesehatan, memberikan kita iman dan takwa, sehingga pada saat ini kita masih bernafas dengan nafas Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Selanjutnya di sini kami akan memperkenalkan metode untuk mengajar ataupun belajar membaca Al-Quran yang mudah dan insya Allah akan cepat bisa. Namun sebelum kami menjelaskan tentang metode tersebut, akan kami perkenalkan terlebih dahulu siapakah pengarang metode hebat ini. Beliau adalah Kiai Haji Syamsul Arifin, putra dari Kiai Ahmad Sya'roni dari Desa Kesilir, Kecamatan Uluan, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Dulu beliau nyantri pada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Syafaat Abbas Lugung Banyuwangi. Kemudian dilanjutkan ke Semarang, yaitu pada beliau Al-Mukarram Abuya Abdullah Umar. Baik di Banyuwangi ataupun di Semarang, beliau belajar menghafal Al-Quran dan juga ilmu-ilmu yang lainnya. Selama beliau di Semarang, beliau juga mengajar di salah satu perguruan tinggi, yaitu Setiki Kabupaten Demak. Kebetulan di sana beliau mengajar bersamaan dengan Al-Mukarram Kiai Haji Harir Muhammad, putra dari Mbah Kiai Raden Muhammad, putra dari Mbah Yai Mahfud Ketarmasi, yang beliau juga termasuk kiai saya di Demak. Setelah beliau pulang kembali ke Jember, melihat situasi dan kondisi yang mana pada saat itu masyarakat itu belajar membaca Al-Quran masih menggunakan metode yang lama, yang mana diperlukan waktu beberapa tahun untuk bisa sampai khatam dan lancar membaca Al-Quran. Alhamdulillah, atas izin dan fadl dari Allah Subhanahu wa taala, beliau mengarang sebuah metode cepat dalam membaca Al-Quran ataupun mengajar membaca Al-Quran. Beliau kasih nama kitab tersebut dengan nama Kitab Tartili, yang mana Kitab Tartili ini terdiri dari 4 jilid. Yang pertama jilid 1. Jilid 1 seperti ini. Jilid 1 ini mengajarkan huruf hijaiyah yang 20
9, dan juga harokat fathah, kasroh, dan juga dhammah. Dan juga anak-anak di situ belajar membaca dengan suara yang pendek, cepat, lancar, dan pendek. Tidak boleh membaca panjang, karena belajar panjang nanti ada di jilid 2. Selanjutnya setelah selesai jilid 1, dilanjutkan dengan jilid 2. Ini jilid 2 ini mempelajari huruf bersambung dan juga bacaan panjang 2 harokat atau 1 alif, dan juga harokat tanwin. Nah, setelah selesai jilid 2, dilanjutkan dengan jilid yang ketiga, yaitu jilid 3 seperti ini. Nah, jilid 3 ini mempelajari kalimat-kalimat yang lebih panjang dan juga penekanan makhorijul huruf wa sifatuha, makhorijul huruf dan sifatnya. Jadi setelah anak itu selesai jilid 3, ini diharapkan bacaan kalimat lebih panjang sudah bisa, makhrajnya dan juga sifatnya itu sudah fasih. Kemudian setelah selesai jilid 3, dilanjutkan jilid yang terakhir, yaitu jilid 4. Seperti ini. Jilid 4 ini mengajarkan pertama kalimat yang lebih panjang dan juga bacaan tajwid komplit, mulai dari membaca waqaf, hukumnya non mati dan tanwin, hukumnya mim mati, hukumnya al-ta'rif, dan lain sebagainya. Ini semuanya dipelajari pada jilid 4 ini. Namun di situ agar anak-anak itu tidak berat, tidak sulit, anak-anak pada jilid 4 ini belum diajarkan tentang tajwid. Maksudnya itu nama-nama dari tajwid. Ini bacaan matobi'i, ini bacaan mad arli sukun, itu belum diajarkan. Cuman tajwidnya diajarkan secara praktek. Prakteknya secara tajwid, tapi bacaannya belum tahu. Nah, itu untuk mempermudah anak-anak belajar agar lebih fokus satu pelajaran, sehingga itu lebih cepat dan mudah dimengerti. Nanti setelah anak-anak naik di Al-Quran, masuk di kelas Al-Quran, barulah dikasih pelajaran tajwid tentang nama-nama bacaan di dalam Al-Quran. Mustami'in mustami'at yang dirahmati Allah, setiap jilid di Tartili ini itu menggunakan waktu kurang lebih 3 bulan. 1 jilid 3 bulan, berarti kalau 4 jilid dibutuhkan waktu sekitar 1 tahun. Baru setelah 1 tahun selesai jilid, dilanjutkan dengan ghorib 3 bulan. Ghorib itu apa? Ghorib itu bacaan-bacaan yang sulit, yang langka, atau yang bacaan tidak semestinya. Nah, contohnya bacaan ghorib itu misalkan bacaan naql. Bacaan naql itu memindahkan harokat. Di dalam Al-Quran tulisannya bacaan naql itu bi'sal ismu, tapi cara membacanya bi'salismu. Ada lagi misalkan bacaan ana. Pada lafaz ana, na panjang, fathah bertemu alif yang pada umumnya di situ dibaca panjang, khusus pada kalimat ana, nanya dibaca pendek. Nah, itu semua diajarkan dalam pelajaran ghorib. Insya Allah
Yang penting istiqomah, baik anaknya yang belajar atau gurunya yang mengajar, insya Allah akan cepat bisa, kurang lebih sekitar 2 tahun atau lebih lambat 3 tahun atau paling lama 4 tahun, insya Allah sudah khatam Al-Quran dengan baik dan lancar. Para mustami'in yang dirahmati Allah, untuk mengajar metode tartili ini tidak sembarang orang atau semua orang boleh mengajar. Semua orang boleh mengajar metode tartili, tapi tidak semua orang boleh mengajar metode tartili. Bagaimana maksudnya itu? Maksudnya semua orang boleh mengajar menggunakan metode tartili apabila sudah selesai mengikuti bimbingan dan tata cara belajar atau mengajar metode tartili. Baru kalau sudah selesai mengikuti bimbingan, baru diperbolehkan untuk mengajar metode tartili. Dan metode tartili ini tidak dijual secara bebas di pasar atau di toko-toko atau di toko online. Itu kami jual secara pribadi untuk kalangan sendiri. Jadi yang bisa beli untuk mengajar adalah mereka-mereka yang sudah selesai mengikuti bimbingan belajar atau mengajar metode tartili. Sekian, semoga bisa dipahami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan yang kami sampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang terakhir, kami mohon doa pada seluruh mustami'in, mustami'at, pada seluruh masyarakat, para masyayikh. Kami mohon doa semoga kami berjuang melalui metode tartili ini di tanah Gorontalo ini mendapatkan ridho dari Allah dan mendapatkan pertolongan darinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhirul qauli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.